warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fajarindi, NIM 21201904717, Prodi Teknik Informatika, semester 6 kelas E. Hai, nama saya Aldi Setiawan, bisa dipanggil Aldi, NIM 2120190403. Halo, nama saya Siti Nuryati. NIM saya 2120190423. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi dan jaringan di dalam suatu perusahaan yang akan kami handle suatu saat nanti. Oke, perkenalannya sudah tadi. Ada saya, Aldi, dan Nuria. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu ada 1, informasi. Yang kedua ada keamanan informasi. Yang ketiga ada risiko. Yang keempat ada analisis. Dan yang kelima ada manajemen risiko. Yang keenam ada COVID-5. Yang terakhir ada IT governance. Oke, tadi yang pertama kita ada 1, informasi, di mana informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang dimana menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau bisa kita sebut event yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kita masuk ke nomor yang kedua, ada keamanan informasi, di mana keamanan informasi ini merupakan upaya untuk melindungi aset informasi yang kita miliki. Upaya perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan suatu bisnis. Oke, meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dan memaksimalkan keuntungan yang didapat dari investasi dan kesempatan bisnis. Oke, keamanan ini bisa dicapai dengan beberapa cara atau strategi yang biasa dilakukan secara simultan atau dilakukan dalam kombinasi satu dengan yang lainnya. Strategi dari keamanan informasi masing-masing memiliki fokus dan dibangun tujuan tertentu sesuai kebutuhan. Oke, kita masuk yang ketiga, ada risiko, di mana risiko ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Bahkan, ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko. Terlebih lagi dalam dunia bisnis, di mana ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus kita perhatikan secara cermat bila menginginkan kesuksesan. Oke, yang keempat ada analisis. Apa sih analisis itu? Nah, analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana menggambarkan suatu data, suatu hubungan data, ada semantik data, dan batasan data yang ada pada suatu sistem informasi. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko. Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses dan mengidentifikasi dan mengukur memastikan risiko yang menyebabkan strategi untuk mengolah risiko tersebut. Dalam hal ini, manajemen risiko akan melibatkan proses-proses, metode, dan teknik membantu manajer proyek memaksimalkan probabilitas dan konsekuensi dari event positif dan meminimasi dari probabilitas dan konsekuensi event yang berlawanan. Lanjut, kemudian COVID. COVID merupakan kerangka kerja yang dibuat dari ISACA atau The Information System Audit and Control Association untuk manajemen dan data IT. COVID adalah suatu panduan
standar praktik manajemen teknologi informasi, dan sekumpulan dokumentasi best practices untuk tata kelola IT yang dapat membantu editor atau manajemen dan pengguna untuk menjembatani kesenjangan dan risiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan permasalahan-permasalahan teknis. Kemudian lanjut, IT governance. IT governance adalah tanggung jawab eksekutif dan dewan direksi terdiri dari pimpinan struktur organisasi dan proses yang memastikan bahwa IT perusahaan bertanggung jawab atas strategi dan tujuan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa IT governance adalah tanggung jawab dari pimpinan teratas dan eksekutif manajemen dari suatu perusahaan dan atau organisasi IT. Lanjut, pembahasan nomor 1, mengidentifikasi teknologi existing. 2. Analisis compatibility level. Nomor 3, analisis risiko. Nomor 4, perencanaan rekomendasi. Dan terima kasih atas waktunya. Oke, selanjutnya membahas tentang identifikasi teknologi existing. Pada proses ini, merupakan teknologi pendukung pada perusahaan sebagai aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan proses bisnis. Di sini ada beberapa teknologi yang digunakan pada sebuah perusahaan ya, yaitu ada database, PC, firewall, switch, bridge, antivirus, router, dan hub. Oke, selanjutnya langsung aja ke analisis capability level. Di tahap ini dilakukan analisis capability level untuk mengukur keadaan organisasi berdasarkan COVID-5 pada domain DSS04 dan DSS05 pada tabel 4.4 dan 4.5. Pengukuran ini dapat pada saat wawancara ya, yang menghasilkan nilai capability level untuk domain DSS04 berada di level 1 dan DSS05 berada di level 1 juga. Dan level kedua yang artinya telah memenuhi target. Oke, selanjutnya ada analisis resiko. Di analisis resiko ini dilakukan untuk melihat dan memahami sifat resiko serta karakteristiknya, seperti kejadian, serta dampak yang ditimbulkan kemudian disesuaikan dengan tingkat resiko yang terjadi. Setelah mengetahui tingkat kejadian serta dampak yang ada di PT, lalu dikategorikan ke dalam matriks resiko ya. Selanjutnya ada perancangan rekomendasi. Pada perancangan rekomendasi ini ada kegiatan peneliti membuat usulan rekomendasi berdasarkan hasil yang temuan kesengajaan yang sudah didapatkan sebelumnya. Setiap komponen direkomendasikan yang diberikan berdasarkan kerangka kerja COVID-5. Nah, di sini ada penjabarannya ya. Ada proses domain, ada kesenjangan, ada rekomendasi kontrol, dan rekomendasi dokumen. Untuk proses domain di sini ada develop and implement a business continuity response. Dan kesenjangannya ada tindakan dan komunikasi respon insiden belum berjalan sepenuhnya ya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.